Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah Raja Naga ini. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Ziyan. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang telah mengirim orang-orang ini. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ruang menyebar dan melilit kelompok Cailin. Setelah itu, ruang bergetar saat semua orang menghilang. Sementara itu, beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju bawah tanah. Mereka adalah anggota suku naga kuno Void. Komandan Qin, aku ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku 9 piton tanah kali ini. Jika mereka bersedia mengulurkan tangan, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Seorang pria memiringkan kepalanya saat turun dan bertanya. Kita harus bisa berhasil. Pulau Naga Utara kita pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surgawi kuno. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Komandan Qin samar-samar memancarkan tekanan saat dia menjawab. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kita. Seorang pria ragu sejenak sebelum berbicara. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Kita hanya perlu mendengarkan perintah. Komandan Qin menjawab dengan suara yang dalam. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatan mereka. Namun dia melihat beberapa sosok di udara dalam jarak dekat di bawah. Ini bukan anggota suku 9 piton tanah. Hati-hati, kalian yang di depan, tersesat. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar teriakan dingin. Pada saat yang sama, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Serang! Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Namun, douci mereka baru saja melonjak, ruang di sekitar mereka telah benar-benar memadat. Kemudian perlahan turun dan berhenti di depan Xiao Yan. Kamu siapa? Kami adalah anggota suku naga kuno Void. Apakah kamu dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin segera menyusut. Hanya anggota suku yang menyadari bahwa suku naga kuno Void telah terpecah menjadi 4 pulau. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya menekan lembut pada Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Kamu! Tubuh Komandan Qin bergetar setelah mengalami serangan ini. Matanya dengan marah melototi Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Dia terus menekan jarinya. Satu lubang berdarah lagi meledak di tubuh Komandan Qin. Kamu harus menyadari nasib akhir dari naga kuno Void yang telah benar-benar kehabisan darahnya, kan? Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan Xiao Yan. Kami dari Pulau Naga Utara. Kamu siapa sebenarnya? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Bagaimana situasi terkini dari naga kuno Void? Xiao Yan perlahan bertanya. Pada saat ini, suku naga kuno telah turun ke perang sipil. Pulau-pulau naga besar bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, telah berakhir di jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Selain itu, Kaisar Naga telah memanggil kembali para tetua yang berlatih di alam kosong. Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia menjawab dengan jujur. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghela nafas. Ziyan tidak memiliki waktu yang mudah pada saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku 9 piton tanah? Membentuk aliansi dengan suku 9 piton tanah untuk menangani Pulau Naga Timur. Ini adalah keputusan dari 3 raja naga besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan. Bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Bala bantuan apa lagi yang dimiliki oleh ketiga raja naga besar selain suku 9 piton tanah? Xiao Yan diam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Mereka telah mengundang suku iblis Ponik Surgawi. Mereka telah setuju untuk mengulurkan tangan, namun mereka ingin 3 raja naga besar setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan niat membunuh dari suara Xiao Yan. Ketiga bajingan ini, ekspresi Xiao Yan langsung berubah suram. Matanya gelap dan padat. Sepertinya Ziyan berada dalam situasi yang buruk. Cailin bergegas ke depan dan merajut alisnya.
Apakah kita akan bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Selama para ahli dari suku iblis ponik surgawi dan 9 piton tanah tidak menuju ke alam kosong, Ziyan harus dapat bertahan. Kita harus menunda dua suku ini pergi ke sana. Cailin mengangguk lembut dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana Xiao Yan. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Kemudian dia menyegel Dou Qi di dalam tubuh mereka, melambaikan lengan bajunya dan melemparkan mereka ke celah gelap di jurang yang dalam. Ayo pergi. Kita akan menuju ke mata air 9 musim semi tenang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum dengan kuat membungkus semua orang. Ruang berfluktuasi dan semua orang dengan aneh menghilang. Dengan bantuan kekuatan ruang Xiao Yan, kelompok mereka menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan ular tenang bawah tanah, sampai akhirnya tiba di sebuah jurang hitam besar. Jurang ini memiliki lebar 300 meter dan muncul tanpa dasar. Bagian bawah jurang ini menyembunyikan kolam suci 9 musim semi tenang. Air di dalamnya berwarna kuning pekat. Sepertinya ada jejak kilau segar seperti darah yang mengalir di dalam warna kuning tua. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Tangannya menyentuh danau. Kristal es kuning mulai dengan cepat memanjat lengannya. Api surgawinya mulai beredar dan merembes keluar, kemudian dengan cepat melelehkan lapisan es. Cailin, aku akan memasuki bagian terbawah dan mendapatkan kristal darah musim semi. Kamu juga harus memasukinya setelah aku berhasil. Aku akan membantu menjagamu. Ya, kamu harus hati-hati. Mundur jika kamu tidak dapat melakukannya. Cailin sedikit mengangguk dan khawatir. Xiao Yan mengangguk. Kalian semua harus bersembunyi selama aku berada di sana untuk menghindari ditemukan oleh orang lain. Tanpa membuang waktu, api surgawi mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-porinya. Tubuhnya bergerak dan melompat ke dalam danau. Bergegas ke bagian terbawah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah melewati beberapa rintangan dan jenis ular-ular yang aneh, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa cahaya telah muncul. Meningkatkan kecepatannya, dia akhirnya muncul di titik bercahaya. Apakah ini bagian terbawah musim semi tenang? Mata Xiao Yan menyapu saat melihat permukaan berpasir yang sangat besar. Potongan-potongan batu seukuran tombak yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi. Namun dia tidak dapat menemukannya dimanapun dia memandang. Selamatkan aku! Xiao Yan baru saja mengerutkan kening, sebuah suara erangan yang sangat samar tiba-tiba memasuki telinganya. Siapa? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Dou Qi meletus dari tubuhnya saat matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di sini? Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Xiao Yan sekali lagi mengerutkan kening. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan mendarat di atas pasir. Beberapa saat kemudian, rantai logam 300 meter tiba-tiba muncul di matanya sementara bebatuan pasir berguling. Tangannya kemudian meraih dan menarik rantai logam. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya muncul. Mata Xiao Yan menatap ke tengah keempat rantai. Ada gumpalan besar lumpur hitam di sana. Melambaikan tangannya, lumpur itu berhamburan. Benda di dalamnya juga terekspos. Itu adalah seseorang yang tubuhnya kering dan layu seperti tengkorak. Namun auranya kuat sekali. Kemungkinan besar orang ini Dou Sheng bintang 3. Kenapa dia dikurung di tempat ini? Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku, dan aku akan menjadikan seluruh suku 9 piton tanah menjadi bawahanmu. Sosok manusia yang keriput tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Xiao Yan sedang menatapnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang layu yang berjuang di dalam batasan rantai logam. Siapa kamu? Mengapa kamu terjebak di sini? Akulah pemimpin suku 9 piton tanah, Yao Ming. Sosok manusia menarik napasnya sesaat sebelum akhirnya menjawab. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan menyetujui kondisi apapun yang kamu usulkan. Yao Ming menatap Xiao Yan saat dia memohon dengan keras. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permintaan tersebut. Dari apa yang aku tahu, pemimpin suku 9 piton tanah harusnya bernama Yao Xiaotian kan? Bajingan itu, dialah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di sini.
Dialah yang telah membuatku menderita dalam kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yao Ming segera berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian memasuki telinganya. Xiao Yan terdiam setelah mendengar seruan ini. Dia sekali lagi bertanya, "Dapatkah kamu memberitahuku tentang hubungan antara kamu dan Yao Xiaotian?" "Aku kakak kandung Yao Xiaotian." Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. "Aku yang seharusnya menjadi penerus sejati sebagai pemimpin suku." Yao Xiaotian juga mengerti ini di dalam hatinya. Namun, dia diam-diam membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuniku dan kemudian menyerangku ketika kekuatanku menurun. Akhirnya, dia menyegelku di sini. Xiao Yan terdiam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dua orang ini, saudara kandung, akhirnya sangat membenci satu sama lain. "Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku." Mata Yao Ming berkilauan saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia baru mengenal orang ini dan belum mengerti karakternya. "Aku tidak dapat mempercayaimu." Yao Ming baru saja membuka mulutnya lebar karena tidak akan bisa mendapatkan Xiao Yan untuk mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. "Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatmu." Mata Xiao Yan berkedip saat dia melanjutkan. "Kamu akan melepaskan jiwamu dan membiarkanku menanamkan jejak spiritual di dalamnya. Jika kamu berbohong padaku, aku akan meledakkan segel ini. Pada saat itu, kamu pasti akan terluka parah bahkan jika kamu seorang Dou Sheng, kekuatanmu akan tetap stagnan." Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar ide ini. Itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Namun, amarah dan kebencian di hatinya membuncah saat ia memikirkan kepahitan yang telah dideritanya selama ratusan tahun. "Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku tidak tahan lagi dengan kebencian di hatiku. Aku harus mencabik-cabik bajingan itu menjadi ribuan keping." "Baik." Xiao Yan berteriak kegirangan setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar setuju. Yao Ming menarik napas dalam-dalam. Sebuah kilatan melintas di dahinya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, kekuatan itu membentuk seekor ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming langsung mengambil inisiatif. Pikirannya bergerak dan secercah jiwa yang panas melesat keluar sebelum dengan cepat menyerbu dahi ular raksasa hitam. Tubuh ular bergetar hebat saat jejak spiritual itu masuk sebelum dengan cepat berpencar dan kembali ke dahi Yao Ming. "Oh ya, aku datang ke 9 mata air tenang ini untuk menemukan kristal darah mata air. Tahukah kamu di mana benda itu?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. "Kristal darah musim semi sangat langka. Biasanya, dibutuhkan 1000 tahun sebelum kristal seukuran telapak tangan terbentuk. Aku telah menelan benda-benda ini selama beberapa ratus tahun ini." Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan cahaya darah melesat keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. "Apakah ini kristal darah musim semi?" Xiao Yan bergumam pelan sambil mengamati kristal darah di depannya. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah aku harus menghancurkan 4 rantai logam ini?" "Tidak perlu. Rantai logam ini bukanlah hal-hal yang menahanku. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang melekat pada ujung rantai. Namun ada segel rumit yang tersembunyi di sana. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan lagi dapat menjebakku." Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Oh?" Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam yang terhubung ke gunung hitam gelap. Sebuah ledakan terdengar ketika tinjunya menabrak tubuh gunung. Namun itu hanya bergetar. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam. Kabut putih mendesis dipancarkan sebelum dia dengan cepat melepaskan tangannya. 2 jarinya meringkuk dan gumpalan api surgawi yang sangat bertekanan bertindak seperti jarum. Kemudian dengan lembut dimasukkan ke titik segel yang sangat rumit. Suara retakan perlahan terdengar sebelum rantai logam raksasa benar-benar pecah. Sementara Xiao Yan menghancurkan segel Yao Ming. Di dalam istana megah di jaringan ular tenang bawah tanah.
Para pemimpin dari banyak suku ular berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di atas tahta di dalam istana yang tampak sangat tampan. Dua wanita dengan sosok mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu ketika tangannya yang besar terus-menerus berkeliaran di atas tubuh mereka. Hah? Mata tertutup pria berpakaian hitam tiba-tiba terbuka. Ekspresi kaget muncul di matanya saat dia berdiri. Segelnya rusak, segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah tetua pertama berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik para tetua dan pemimpin dari berbagai suku di aula besar. Kalian harus segera pergi. Ini akan berakhir bagi kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukung kalian. Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria berpakaian hitam tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari tahta. Sementara itu, setelah Xiao Yan berhasil menghancurkan segel, dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Dou Qi di dalam tubuhmu benar-benar kelelahan. Pada saat ini, bahkan seorang Dou Zong dapat membunuhmu. Tidak disangka bahwa aku, Yao Ming, benar-benar dapat bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu siapa namamu? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Xiao Yan. Xiao Yan menjawab dengan suara lemah. Teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu telah menyelamatkanku. Selama aku bisa membalas dendam, aku akan menggunakan kekuatan dari seluruh suku 9 piton tanah untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat ia berbicara. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa syukur yang sangat padat dalam kata-kata Yao Ming. Kemudian, dia memberikan beberapa pil obat pada Yao Ming sebelum keduanya berubah menjadi dua panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah melihat cahaya di kejauhan. Kita akan keluar. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Namun, mereka baru saja mendarat di danau. Suara teredam tiba-tiba terpancar dari udara. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam dari angin deras terus-menerus muncul. Cailin? Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok ini. Dia melambaikan tangannya. Kekuatan lembut melonjak keluar dan menarik Cailin ke sampingnya. Kamu akhirnya keluar? Cailin menarik nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat jejak darah di sudut mulut Cailin. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada seorang pria berpakaian hitam yang tergantung di udara. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. Qing Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya. Cailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke tempat yang jaraknya dekat dengan mata air. Baik Qing Lin dan aura dokter peri kecil sedikit kacau. Mereka berdua menderita luka serius. Matanya menjadi sedingin es. Sementara itu, pria berbaju hitam di langit memandang Xiao Yan dan Yao Ming yang mirip kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyum jahat muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini. Dari mana asalmu? Raja ini akan membantumu mengurus ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk kecerobohanmu. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, melambaikan lengan bajunya, kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau. Kamu harus mencoba memulihkan Dou Qi-mu secepatnya. Serahkan orang ini padaku. Hati-hati. Tidak mudah untuk menghadapinya. Yao Ming memperingatkan. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengambil 2 botol batu giok dan melemparkannya ke arah Yao Ming dan Cailin. Kemudian dia menginjak permukaan danau dan tubuhnya muncul di dekat Yao Xiaotian. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan Dou Sheng dengan level yang sama setelah maju ke level Dou Sheng.